Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu dengan teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel Kimia Herbal. Di video kali ini atau di konten kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu obat tradisional. Tetapi kali ini kita mencoba membahas obat tradisional itu berdasarkan definisi dari beberapa regulasi-regulasi peraturan yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi apabila kita lempar di masyarakat luas, itu sangat beragam makna tentang jamu atau arti tentang jamu. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas tentang jamu, tentang obat tradisional, tentang apa itu bagian-bagian dari obat tradisional. Oke, kita mulai. Saya sambil membuka catatan, karena apa? Karena saya ingin berkaitan di konten kali ini kita diskusi santai. Nanti kalau ada teman-teman pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Di Indonesia itu, teman-teman, obat tradisional itu sebenarnya terbagi 3. Obat tradisional itu terbagi 3. Oke, siapa sih yang membagi 3 obat tradisional di Indonesia? Jadi, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.00.05.4.2411 tertanggal 17 Mei 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan penandaan obat bahan alam Indonesia. Terdapat logo 3 macam serta kriterianya masing-masing. Oke, 3 logo tersebut apa saja? Yang pertama adalah logo jamu. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar dengan istilah jamu, tetapi teman-teman belum familiar dengan logo jamu yang ada di Indonesia itu seperti apa. Yang kedua, itu ada obat herbal terstandar. Dia juga memiliki logo khusus yang berbeda dengan jamu. Terus, yang ketiga ada fitofarmaka. Dia juga memiliki logo yang berbeda dibandingkan jamu dan obat herbal terstandar. Oke, sampai sini saya mencoba jelaskan ada 3. Saya ulangi, ada 3 jenis obat tradisional di Indonesia menurut Kepala Badan POM berdasarkan surat Kepala Badan POM. Yang pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitofarmaka. Oke, sekarang kita pelan-pelan aja bahas tentang jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baik teman-teman, jadi ada beberapa landasan-landasan tentang obat tradisional. Seperti peraturan Kepala Badan POM, ada keputusan Badan POM, ada peraturan dari Badan POM tentang kriteria obat tradisional. Yang pertama, obat tradisional yang di Indonesia itu yang kita kenal dengan sebutan jamu. Ayo, siapa di sini yang tidak kenal dengan jamu? Saya yakin hampir semua orang-orang Indonesia itu mengenal dengan jamu. Jadi, jamu ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, atau bahan mineral. Jadi, sediaannya tuh ada sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut. Dan secara turun-temurun telah digunakan. Jadi, jamu ini merupakan salah satu bentuk obat tradisional yang ada di Indonesia, yang mana dia harus teruji secara empiris. Secara empiris di sini adalah, kalau kita lihat beberapa literatur, itu minimal 3 generasi. Minimal 3 generasi. Oke, kira-kira kriteria jamu itu gimana? Jamu itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris. Oke?
khasiatnya dibuktikan dengan data empiris, bukan hanya mulut ke mulut, tetapi dia harus dibuktikan dengan data empiris. Yang ketiga, jamunya harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jadi, jamu itu harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, khususnya di Indonesia. Keempat, jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata yang telah ditetapkan. Misalnya, secara tradisional digunakan untuk bla bla bla, atau biasanya herbal ini atau jamu ini mempunyai khasiat untuk membantu. Nah, biasanya lebih spesifik untuk membantu. Jadi, hampir sangat jarang kita temukan klaim-klaim khasiat obat tradisional kategori jamu yang ada tertulis apabila perusahaan jamu atau produsen jamunya itu tersebut benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada, dia biasanya tidak mengklaim untuk menyembuhkan, tetapi membantu menyembuhkan. Oke, itu jamu. Nah, pada jamu juga tidak boleh ada klaim khasiat menggunakan istilah medis. Misal, jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes. Nah, maksudnya itu adalah dia tadi saya sebutkan untuk membantu. Jadi tidak mengklaim secara langsung mengobati, tapi dia membantu secara regulasi. Memang orang-orang dulu kita di sekitar kita, oh, rimpang ini untuk obat penyakit ini, obat ini, tetapi kalau kita mengeluarkan satu produk atau kita menjadi produsen, maka kita dibatasi sesuai dengan persyaratan yang ada di Indonesia. Oke. Yang kedua, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar biasanya disebut dengan OHT. OHT, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini adalah sediaan bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Jadi dengan uji praklinik itu adalah pada hewan percobaan. Dan bahan bakunya telah terstandarisasi atau telah distandarisasi. Oke. OHT atau obat herbal terstandar juga harus memenuhi kriteria. Hampir sama dengan jamu, dia harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, sebenarnya hampir sama, jadi perbedaannya di antara dua ini adalah OHT itu ada uji prakliniknya, terus kalau jamu itu menggunakan khasiat empiris. Yang ketiga, itu ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produk jadi sudah distandarisasi. Sesuai dengan yang jamu dan OHT, fitofarmaka juga harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik pada hewan dan klinik pada manusia. Ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan kelima, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Nah, memang fitofarmaka ini teman-teman merupakan obat herbal yang mulai digandrungi saat ini atau sudah banyak beberapa para dokter juga mulai meresepkan, mengingat sudah teruji baik pada hewan maupun manusia. Oke. Nah, sesuai peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, maka apapun bentuk sediaan yang dibuat atau didaftarkan, jamu, UHT, atau fitofarmaka,
harus memenuhi parameter uji persyaratan keamanan dan mutu, yaitu misalnya organoleptik. Yang kedua, kadar airnya, terus cemaran mikrobanya seperti apa. Nah, terus cemaran logam beratnya seperti apa. Dan itu masih banyak lagi. Dan bahkan HOHT dan fitofarmaka itu harus memenuhi uji kualitatif dan uji kuantitatif dari sisi bahan baku. Nah, itulah yang membedakan antara 3, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman mulai bisa membedakan yang mana jamu, yang mana obat herbal terstandar, dan mana yang mana fitofarmaka. Tetapi semua itu menjadi bagian dari obat tradisional. Mari dari kita belajar tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, mencari tahu manfaatnya seperti apa, dan kita berusaha untuk membuat obat-obat tradisional sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berlebihan, tidak semau kita, tetapi kita sesuai aturan dan sesuai kadar. Karena apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Itu saja dari saya untuk konten kali ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah. Dan jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.